Ada kira-kira 16 juru selamat dunia yang disalib sebelum ada Yesus. Sama, kisahnya kurang lebih sama gitu. Jadi sudah ada konsep kekristenan sebelum ada Kristen. Tapi tradisi pagan. Semuanya pagan. Ketika Donditan mengatakan Kristen mengadopsi konsep pagan, ya, Kristen mengadopsi konsep pagan. Nah, apakah benar Kristen mengadopsi konsep pagan? Pakai logikanya Donditan. Makanya saya bilang ke Dondi, ini kalau dibalik, ini ngeri loh. Ngerinya kenapa? Karena saya tidak akan ambil sumber-sumber ngawur dari yang Kodondi pakai. Ya, tadi Dondi pakai tulisannya Kersey Graves yang ngawur. Dan Dondi kemudian pakai segala macam teori konspirasi. Oke, saya pakai sumber Islam. Ada dua sumber yang saya pakai, yaitu Sahih Bukhari. Sahih Bukhari volume 5, ya, buku 59, hadis nomor 661. Dan Sahih Bukhari 2, 26-700. Volume 2, buku 26, lalu kemudian hadis nomor 710. Nah, saya silakan kita cross check sama-sama, kita belajar sama-sama. Sahih Bukhari dari volume 5, buku 59, hadis nomor 661. Ini adalah saya ambil petikannya dari website resmi, ya. Saya langsung translate ke Indonesia. Diriwayatkan oleh Abu Raja Al-Utaridi. Dulu kami memuja batu, dan ketika kami menemukan batu yang lebih baik dari batu pertama, maka kami akan melempar batu pertama dan mengambil batu kedua. Namun, jika kami tidak dapat memperoleh batu, maka kami akan mengumpulkannya tanah dan kemudian membawa seekor domba dan susu domba itu atasnya dan melakukan tawaf di sekitarnya. Buat teman-teman yang tidak tahu, tawaf adalah sebuah ritual mengelilingi Ka'bah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita umat muslim ketika melakukan ibadah haji atau umrah, ya. Dilakukan 7 kali untuk mengelilingi Ka'bah. Itu namanya tawaf. Nah, menurut Sahih Bukhari, ini hadisnya sahih, ya. Kemarin ada yang mengatakan hadis ini tidak sah katanya. Kasihan juga muslim, nggak tahu, ya. Jadi Sahih Bukhari ini meriwayatkan ada seorang bernama Abu Raja Al-Utaridi. Siapa ini Abu Raja Al-Utaridi? Dari info yang saya temukan, nama aslinya adalah Imran bin Taim Al-Basri Abu Raja Al-Utaridi. Siapa dia? Dia adalah salah satu pemeluk Islam paling awal. Nah, Abu Raja Al-Utaridi ini mengatakan, dulu berarti sebelum Muslim, sebelum masuk Islam, kami memuja batu. Dan ketika kami menemukan batu yang lebih baik dari batu pertama, kami akan melempar batu pertama dan ambil batu kedua itu. Jadi mereka itu akan cari batu. Dan sesudah mereka ketemu batu itu mereka taruh di tengah, lalu mereka melakukan tawaf. Nah, jadi dari Sahih Bukhari ini sendiri, sekali lagi, kan kalau kita baca logikanya kan langsung kelihatan, ya. Kalau kita baca begini, menurut Sahih Bukhari 559661, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tawaf itu atau tawaf mengelilingi batu itu adalah kebiasaan pagan Arab, atau mungkin teman-teman kita yang muslim mengatakan itu zaman jahiliyah, ya. Zaman sebelum Islam gitu. Jadi orang-orang pagan Arab itu suka ambil batu lalu keliling-keliling batu itu. Nah, itu ritualnya mereka tuh gitu. Itu kan diakui oleh Abu Raja Al-Utaridi sendiri. Nah, pertanyaan kita tuh gini sekarang. Kalau begitu, ritual ini awalnya milik siapa? Itu dulu, itu pertanyaan kita. Jadi kita nggak usah ambil hubungkan sama Islam, ya. Karena saya pikir ya biarkanlah kalian jawab gitu. Ritual ini awalnya milik siapa? Itu pertanyaannya gitu. Lalu kemudian pertanyaannya dari milik siapa diambil siapa gitu. Gitu aja. Ya. Jadi kalau misalnya Dondi mengatakan Kristen itu mengadopsi konsep pagan,
Ya, konsep tawaf itu punya siapa dulu? Itu dulu gitu. Konsep tawaf itu punyanya apakah maaf ya, apakah punya Islam? Saya rasa tidak. Pagan Arab pakai tuh. Begitu loh. Jadi eh, ya sudahlah, silakan Anda jawab sendiri kan. Saya nggak usah ngomong gitu kan. Saya nggak usah ngomong gitu. Nah, yang kedua nih ya, Sahih Bukhari 2:26-7-10 ya. Ini saya ambil dari sumber asli, saya terjemahkan juga. Nah, diriwayatkan oleh Asim, aku bertanya kepada Anas Ibnu Malik. Anas Ibnu Malik ini adalah sahabat Muhammad ya. Apakah dahulu kamu tidak suka melakukan tawaf di antara Safa dan Marwa? Lalu kemudian beliau berkata, ya seperti halnya upacara-upacara pada masa jahiliyah pra-Islam ya. Nah, buat teman-teman yang tidak tahu, Safa dan Marwa ini adalah dua kaki gunung. Ini Marwa di atas, Safa ini di bawah. Dan ini adalah ritual sa'i yang wajib dilakukan oleh Muslim saat ini. Mereka akan berjalan ke sana dan kemari antara Safa dan Marwa untuk menggambarkan katanya Siti Hajar yang mencari air untuk Ismail ya. Oke lah, terlepas dari Anda mau kasih bilang itu dilakukan oleh Hajar begitu. Tapi menurut Sahih Bukhari, perjalanan bolak-balik antara Safa dan Marwa, tawaf nih, lalu kemudian perjalanan bolak-balik Safa dan Marwa, itu adalah kebiasaan ritual zaman jahiliyah. Artinya itu kebiasaan punya pagan Arab ya. Nah, menurut Anas Ibnu Malik, dia ngaku bahwa dulu itu kami melakukannya gitu. Dan Anas Ibnu Malik ini tidak suka melakukannya karena ini adalah budaya pagan. Sampai kemudian Allah menurunkan wahyu, sesungguhnya As-Safa dan Al-Marwa termasuk simbol-simbol Allah. Jadi dilegalkan sama Allah begitu. Nah, gini aja. Dari sini kita menemukan sebuah kesimpulan bukan? Bahwa ta'af ya, lalu kemudian sa'i, Safa dan Marwa itu adalah kebiasaan pagan Arab. Ya, ini menurut pengakuan Anas Ibnu Malik. Sebagaimana dinarasikan di dalam Sahih Bukhari, ya, artinya ada di Sahih Bukhari. Nah, kebiasaan pagan Arab ini lalu dibenarkan, terserah Anda artikan sendiri, ya, dibenarkan oleh Allah melalui Muhammad. Kalau begitu dua pertanyaannya sama. Pertanyaan pertama, ritual ini awalnya milik siapa? Gitu. Lalu yang kedua, diadopsi siapa? Jadi milik siapa dulu, lalu diadopsi siapa? Itu pertanyaannya aja. Saya tidak akan mengambil kesimpulan yang lanjut. Silakan teman-teman mengambil kesimpulan sendiri ya. Kalau Don Ditan mengatakan Kristen mengadopsi konsep pagan, ya sudah kita balikan. Tawaf, lalu sa'i, Safa, Marwa ini itu konsepnya siapa? Begitu. Paling-paling nanti ujungnya mereka bilang, oh ini Abraham. Karena Abraham yang mendirikan Mekah, mendirikan apalah itulah. Ya itulah. Paling ujung-ujungnya mereka bilang begitu. Tapi ya itu suka-sukalah. Saya nggak bisa komen lagi ya.